Bapak Camat Suradadi. Kepada Bapak Haji Komsari SIP disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Forkompinsa Kecamatan Suradadi, tadi Pak Kapolsek dan Kanwil mengawali tadi ada gambarnya karena beliau ada di kodim rapat khusus ya, termasuk camat undang. Jadi kalau Pak Camat disposisikan ke PLT yang sebentar lagi nanti hari Jumat akan jadi camat, harus berangkat kenalan sama camat-camat se-kabupaten, juga Forkompinsa se-kabupaten. Enggak, hari ini dilanjutkan dengan anggota yang mewakili. Yang kami hormati Pak Kades Jati Mulia beserta Ketua Tim Penggerak PKK Jati Mulia sing kecamatan paling ayu nong daerah iya bojone Pak Lurah. Terus yang kami hormati Ketua BPD seluruh anggotanya, yang kami hormati juga dari Ketua RT, Ketua RW, Thomas dan Toga, serta kedua orang tua dari perangkat desa yang hadir. Ada nggih? Iya nggih. Alhamdulillah. Yang kami hormati Kepala KUA sing biantune Eman dari Pak Camat. Kemudian besok Pak Camat sudah pensiun tapi masih dipersilahkan untuk melepas MCQ. Pak PLT Camat ini bergendak tolong yang melepas camat walaupun sudah pensiun tapi saya beri undangan untuk melepas. Saya Panolo ngabur gitu Pak ya. Nantinya karena kenapa pertimbangannya Pak PLT kalau saya sudah pensiun diundang untuk melepas MTQ ke kabupaten. Pertimbangannya Pak Camat itu makan keserak. Saya dulu di keserak 6 tahun. Kemudian sama pejabat KUA sekabupaten ya alhamdulillah sohib. Yang ketiganya dekat kemarin kaitannya dengan RAB untuk pemberangkatan MTQ ya, ketemunya ya setape beliau masih lebih ke saya. Kalau setiap masalah itu pasti tidak akan ditolak. Saya nanti respon. Saya dulu waktu digesrak sama Kemeneg yang namanya kantor Kementerian Agama Kabupaten, dari kepalanya sampai tukang sapunya kenal semua. Dan alhamdulillah kami dihormati sampai sekarang. Masuk ke sana walaupun kami sudah bukan keserah masih dihormati. Ibu yang kami hormati juga yang kami hormati dari Kasih yang membidangi Kasih Pemdes. Ini adalah Kasih mungkin katakan ya baru ada di Kabupaten Tegal yang masih memimpin dalam artian untuk mengawal para kades sekecamatan Suradadi di dalam proses pengajuan DD-ADD yang paling tercepat. Yuk tepuk tangan untuk Kasih Pemdes. Ujian pendamping desa ini adalah salah satu alat bantunya Pak Kasih Pemdes adalah pendamping desa yang valid, kuat ya, kemudian profesional, tidak mengenal waktu. Kalau sudah siap untuk bekerja jemput bola, di mana sesuai dengan tupoksinya wilayahnya masing-masing. Diantaranya Pak Habali hadir, Pak Fadli, terus ada 4 apa 5 gitu. 4 itu ada teamwork dari kecamatan dengan Kasih Pemdes, dan Pak Camat juga ikut terjun langsung ke desa-desa di dalam rangka perencanaan untuk anggaran. Jadi benar-benar kami ikut memantau satu persatu sehingga nanti valid semuanya. Yang kami hormati juga seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu.
Pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Alhamdulillah wa syukurillah tahatus kelima. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di pendopo Balai Desa Jatimulya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan mencurahkan dumateng junjungan kita, pemimpin kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul yakin kita akan diakui umatnya kelak di yaumil akhir, dan hakul yakin kita akan mendapatkan syafaat umat baik di alam dunia yang fana ini maupun kelak di yaumil akhir. Dengan catatan kita tidak pernah melupakan kita untuk sehari, yaitu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang ahli tarekat, apalagi kita yang ahli sunnah wal jamaah, pasti akan yang namanya setiap hari bukan bersama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ketua BPD dan seluruh panitia untuk program perangkat desa. Tepuk tangan, sudah sukses. Mudah-mudahan nanti sesuatu hasil kalian akan baik di dunia nanti akan dinikmati maupun kelak di yaumil akhir. Amin. Yang kedua, ucapan selamat dan sukses kepada dua perangkat desa yang hari ini baru saja dilantik. Mudah-mudahan segera menyesuaikan diri di Desa Jatimulya. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan yang cukup pedes-pedes. Sekarang saya ganti yang agak manis-manis nih. Melas tadi dari awal di ya. Melas kalian duluan. Saya nanti gambarnya bunga-bunga. Anda sudah dilantik, insya Allah. Pak Kasih, apakah dapat ikut? Pak Kasih, apakah dapat ikut tunjangan THR? Dapat Mas. Tepuk tangan untuk THR. Langsung ya masuk puasa, kemudian Lebaran dapat uang THR. Laka-laka. Itu besarnya satu kali gaji ya, kitab ya. Mas. Jadi bunga mau aja sing tiga yang ibu ya. Ada dapat THR. Kemudian nanti dapat cuti ya, ada cuti seperti ASN. Bagi yang perempuan cuti hamil ada, orang dipotong, tetap dapat silta. Kemudian kalau Anda mungkin sudah nikah, semuanya dua-duanya sudah nikah. Ya kalau yang belum nanti cuti nikah boleh, nggak dipotong. Ya, tetap siltanya dapat. Jadi akan disetarakan dengan ASN. Dan tadi Pak Kades bilangnya 6 tahun, insya Allah Pak Kades 8 tahun. Bismillah, amin. Kita doakan Pak Kades, ajak lalen, mau orang popok bogat ya. Ya harus popok ya. Doakan 8 tahun loh. Subhanallah, begitu dilantik langsung nanti insya Allah 8 tahun loh PPN. Yang kemarin-kemarin 6 8 ya. Jadi nanti ibaratnya kalau saya jadi pecamat bisa sampai pol ya, asisten, kepala dinas, kepala badan ya. Itu bersyukur dan tolong ya hiji bae bojone aja tambah Mas. Ngorong 8 tahun kok lirak-lirik sama wong sing ngomong gua enggak ngomong laporan saya kalau memang saya tak kuat dularingan bupati ini ya. Kemarin kita mengundang bupati enggak hadir karena kejahatan ya kami, tapi hubungan kedekatan ada baik dengan Pak Sekda maupun dengan PJ Bupati. Kemudian selain tadi kabar baik untuk Pak Kades 8 tahun, juga kayaknya yang nanti akan jadi pun akan menggembirakan buat Pak Kades dan beberapa desa. Dari tunjangan anggaran yang terkucur 1 miliar menjadi 2, mungkin lebih dari itu. Tepuk tangan, yuk. Ceritanya sih enak dan insya Allah kan kenyataan ya. Soalnya Pak Kades tadi penyampaiannya sudah kayak menakutkan. Jadi melas, jadi event semangat lagi ya. Jadi sekali lagi nanti kucuran dana pun nanti ini manakala presiden kita bisa dilantik, nanti akan berbeda, lebih besar kucurannya. Kecamatan kalah. Kalau kecamatan kurang lebih 300 sampai 500 juta ya, itu setahun. Belum kita gajinya juga, apalagi yang lain-lain. Kalau
di pemerintahan desa itu 1 sampai 2, bahkan nanti presidennya jadi mungkin mudah-mudahan lebih dari itu, bahkan ada tunjangan-tunjangan yang lain ya untuk bagi orang yang tidak mampu. Yang kemudian sebagai tambahan, kami mohon dengan hormat untuk kedua perangkat desa ini segera selain menyesuaikan, belajar, kemudian Anda sekarang sudah dilantik, berarti besok kalau berangkat bekerja sudah beda ya. Tadi orang biasa, sekarang sudah terhormat karena anunya tahtanya naik jadi pemerintah desa. Apalagi tadi sudah akan disetarakan gajinya, sikapnya juga dengan ASN. Dan ini nanti siltap perangkat desa sekabupaten akan disesuaikan oleh kabupaten, akan digodok. Jadi tidak ada yang jomplang, artinya Jatimulya dengan Kartasari jomplang aduh, enggak, akan disesuaikan. Itu dasarnya dari kasih Pemdes yang sudah dipertemukan sekabupaten, nanti akan ada tim dari kabupaten menggodok untuk katakan siltap, misalnya gajian itu yang standar di Kabupaten Tegal akan distandarkan. Kemudian yang terakhir tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, alhamdulillah di akhir jabatan saya menjabat sebagai camat bisa melantik tadi, menyaksikan perangkat desa di Jatimulya, kenang-kenangan di Jatimulya. Kemudian saya memang dari dulu baik sebelum di Camat Suradadi maupun Warureja, beliau Mas Sigit ya itu menemani Pak Camat. Saya ya tidak berubah di sana Safari Khotib 1 tahun lebih, di sini pun 1 tahun 6 bulan itu untuk ngasih khotib. Nanti disampaikan sudah 3 kali masing-masing masjid sekecamatan sudah kami masukin. Jadi sudah 3 kali masing-masing masjid. Yang terbanyak adalah masjid di wilayah Kertasari itu sampai 9 masjid. Yang lainnya cuma 7, 6, 5, 3, 2 ya. Yang terbanyak di Kertasari. Dan yang kedua adalah tadi juga disampaikan bahwa mari kita tetap bekerja dimanapun berada, kemudian untuk senantiasa selalu komunikasi. Jangan itu kerja sekepenak dewek. Perangkat desa punya pimpinan, Pak Kades. Kalau ada hal-hal apa-apa, komunikasi, koordinasi, menyampaikan, sehingga tidak disalahkan. Nanti insya Allah ini aturan akan diterapkan. Manakala nanti perangkat desa datang main sekepenak dewek, kemudian Pak Lurah tidak menegur, maka akan ditegur oleh camat. Ada peringatan langsung pada Pak Kades. Sehingga Pak Kades mau tidak mau, suka tidak suka harus berani menegur. Siapapun yang perangkatnya malas, datang ke sekepenak dewek, kerjanya ogah-ogahan, siap SP1 bisa diberlakukan. SP2 bisa diberlakukan sampai S3, kemudian rapat dengan ketua DPD akan nanti menghasilkan apa, nanti akan bisa dikenakan. Makanya tolong, karena perangkat desa akan disesuaikan dengan ASN. Jadi tolong kerja yang baik, yang benar, kemudian patuh pada pimpinan, kemudian loyal pada pimpinan, kemudian sama teman-temannya. Ya, insya Allah kita akan maju. Saya juga dengar inovasi dari Pak Kades, sebentar lagi ini di depan jalan akan dibikin yang namanya semacam aja gede, kemudian ada yang untuk wifi-nya, biar rame sepanjang jalan ini. Itu juga suatu inovasi yang tadinya sepi bisa rame, menghasilkan UMKM hidup ya, kemudian laris. Itu juga salah satu alternatif untuk pengurangan pengangguran, di mana bupati, PJ bupati itu masing-masing desa kecamatan memetakan barangkali ada yang pengangguran, segera cari solusinya. Kalau tingkat kecamatan kita sudah tahu Jalan Pantura sudah ada pabrik-pabrik yang berdiri, otomatis akan menyerap untuk tenaga kerja. Apalagi bupati menyampaikan di Warureja pabrik sepatu memerlukan 5.000 sampai 10.000 tenaga kerja. Sehingga nanti di Kabupaten Tegal insya Allah pengangguran akan berkurang. Bahkan kemarin ada di Margasari
jadi ketua KPPS, kemudian mau diberhentikan oleh perusahaan apa ya itu ya, untuk masalah yang dibargasakan perusahaan apa? Karena ya itu ketua KPPS-nya ada berapa yang dikeluarkan gara-garanya jadi petugas KPPS. Kemudian Bu Camatnya melaporkan ke Pak EJ, kemudian ke Pak Sekda, ditindaklanjuti, akhirnya nggak jadi dikeluarkan, nggak jadi di PHK. Karena itu adalah tugas nasional. Masa tugas nasional mau dipecat, itu kemarin alhamdulillah tidak terjadi. Nah, ini contoh-contoh itu yang kita harus selalu antisipasi manakala ada hal-hal yang sudah bekerja, kemudian ada pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa alasan, itu nanti bisa nanti komunikasi dan koordinasi. Kalau saya sudah ngomong nanti tidak ada intinya, itu saja, nanti bisa disambung lagi. Kami siap. Ada beberapa masjid yang sudah menawari Pak Camat walaupun sudah pensiun, nanti ada jadwalnya khotib. Insya Allah kalau saya paling sehat datang. Sebab saya kalau menangani khutbah nggak butuh bisaroh, ikhlas biasa untuk bareng-bareng berjalan. Dan kami siap nanti manakala Pak Kades butuh namanya koordinasi komunikasi kaitannya untuk memajukan desa ini, kami siap untuk diundang. Demikian itu saja, sekali lagi kami mohon maaf sekali lagi. Dan terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, kami pernah hubungan komunikasi interaksi dengan panjenengan semua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami punya salah dan tidak bersediakah untuk memaafkan bapak-bapak desanya nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.